Keluarga korban kaget dan kecewa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Ruli Diana Puspitasari, kakak Dini Sera Afriyanti, korban pembunuhan Ronald Tanur kecewa dengan putusan hakim. Keluarga tak menduga hakim membebaskan Ronald Tanur, padahal keluarga berharap Ronald dihukum seberat-beratnya. Keluarga juga sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk langkah hukum selanjutnya. Bisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya. Sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malah. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Ya, kami kaget dengar kabar kemarin. Kami sudah koordinasi dengan kuasa hukum Sama Pak Dimas. Ya, kata kuasa hukum kami katanya mau dilaporkan ke hakimnya. Berarti Ya, ada upaya banding lah ya. Iya, mau banding. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait langkah keluarga, kita sudah terhubung dengan Dimas Simahura Alvaro, kuasa hukum dari keluarga korban Dini Sera Afriyanti. Selamat sore, Mas Dimas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dimas, jadi dari hasil koordinasi dengan pihak keluarga, apa rencananya langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Ya, pada awalnya kami sampaikan dulu rasa kekecewaan dan keprihatinan kami atas putusan yang dilakukan oleh 3 majelis hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang sangat-sangat menyakiti hati kami dari keluarga korban almarhum Dini Sera Afriyanti. Terkait dengan langkah hukum yang akan kami ambil, terkait langkah hukum yang akan kami ambil, pertama kami akan mendukung JPU dalam menyusun proses kasasi terhadap perkara yang saat ini sedang diperiksa. Sehingga kami berharap dalam proses kasasi nanti jaksa benar-benar memaksimalkan memorinya sehingga bisa memberikan keadilan bagi almarhum Dini Sera Afriyanti. Yang kedua, kami sebagai tim kuasa hukum juga akan melakukan laporan kepada Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung dan juga kepada Komisi Yudisial agar melakukan pemeriksaan kepada 3 majelis hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan jika nanti dalam hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 3 majelis hakim ini, kami minta untuk dilakukan penindakan secara hukum. Kemudian yang ketiga, kami juga mempertimbangkan untuk melakukan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap 3 majelis hakim ini untuk juga melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 majelis hakim ini. Jika nantinya ditemukan alat bukti atau ditemukan dugaan-dugaan yang kuat mengarah pada tindakan korupsi atau mungkin adanya tindakan-tindakan penyuapan dan lain sebagainya. Jika memiliki bukti yang cukup, kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi juga untuk melakukan penindakan secara hukum kepada 3 majelis ini. Kemudian yang keempat, kami meminta kepada majelis hakim nantinya yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi untuk bersikap objektif, bersikap independen, dan memperhatikan fakta-fakta hukum secara benar dan komprehensif sehingga dapat memutus perkara ini dengan benar dan seadil-adilnya dan tidak meninggalkan satupun hak-hak korban untuk tetap dilindungi secara hukum di Republik Indonesia. Itu, Mbak. Baik, ada beberapa hal artinya akan dilakukan ya, mendukung langkah JPU melakukan kasasi, kemudian juga meminta KY memeriksa ketiga majelis hakim hingga melapor ke KPK mengenai ada atau tidaknya dugaan penyuapan. Mas Dimas, saya juga ingin minta tanggapan Anda atas apa yang masuk dalam pertimbangan hakim. Disebutkan salah satunya bahwa kematian korban bukan karena luka yang ia alami akibat adanya dugaan penganiayaan, melainkan disebabkan oleh minuman keras yang ia konsumsi. Sebenarnya hasil dari visum ataupun otopsi korban sendiri seperti apa? Ya, kami melihat di situ hakim menggunakan asumsinya, menggunakan pendapat pribadinya untuk menyusun pertimbangan hukum tanpa melihat fakta dan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Karena kita ketahui atas dasar apa hakim meyakini bahwasannya korban meninggal dalam
keadaan mengkonsumsi alkohol atau karena minuman alkohol. Karena pada alat bukti yang ada di persidangan, ditambah dari bukti visum dan juga keterangan dari saksi serta kondisi fisik dari korban, diketahui di sana badannya korban mengalami kekerasan, baik dari tampak luar maupun dari kondisi dalam korban. Artinya apa? Dalam keadaan luar badan korban, di sana ditemukan adanya luka lebam, adanya luka bekas lindasan mobil, ban mobil di sebelah lengan dari korban. Dan dari hasil visum juga diketahui bahwasanya terjadi pendarahan di perut dan di dada akibat patahnya tulang si korban, yakni almarhum Dini Sera Afrianti, yang menyebabkan pendarahan di dada dan di perut yang dapat mengakibatkan kematian. Sementara hasil dari pemeriksaan kadar alkohol di dalam tubuh korban itu dalam batas normal, tidak dalam batas yang berbahaya. Ini sangat aneh. Dan ini menjadi catatan kami sebagai tim kuasa hukum, bahwasanya hakim mengaburkan fakta persidangan dengan menggunakan asumsinya sendiri dan pendapatnya sendiri tanpa dasar. Ya, dalam pertimbangan lainnya juga hakim mengatakan tidak ada saksi yang menyatakan ataupun tidak ada saksi di lokasi kejadian, walaupun jelas ada CCTV yang merekam pada saat korban diduga dilindas oleh terduga pelaku. Bagaimana menurut Anda, Mas Dimas? Ya, jelas saksi sudah ada di sana. Saksi sudah menerangkan bahwasannya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, laki-laki yang ada di dalam mobil dan perempuan yang tergeletak di basement Black Hole Surabaya. Kemudian laki-laki tadi ditanya, kenapa perempuan ini? Mulanya si tersangka ini tidak mengaku bahwasanya dia melindas korban. Tapi dalam rekonstruksi jelas tersangka sudah mengakui perbuatannya, termasuk di dalam BAP. Artinya jika hakim menafsirkan tidak ada saksi, saya khawatir hakim ini tertidur saat sidang sedang dilaksanakan. Karena ada track record pemberitaan tentang Hakim Arianto Damani ini pernah tertidur sewaktu bersidang. Baik, Mas Dimas, kami tunggu, kami nantikan langkah dari pihak keluarga dalam mencari keadilan. Terima kasih Mas Dimas Simahura Al-Faruq, kuasa hukum dari keluarga korban Dini Sera Afrianti. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.